Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma bi'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang harapan kita semoga setiap saatnya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia karena amal ibadah kita, mulia dikarenakan iman dan taqwa kita, mulia dikarenakan kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mahabbah kita kepada keluarga ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, seandainya ada satu wasiat, satu pesan dan satu nasihat yang disampaikan oleh orang-orang yang mencintai kita, disampaikan oleh orang yang peduli kepada kita, dan disampaikannya tidak sekali dua kali pesan tersebut, akan tetapi setiap saatnya tidak bosan orang tersebut yang peduli dengan kita menyampaikan pesan-pesannya, maka ingatlah hadirin, sesungguhnya pesan tersebut adalah pesan yang amat sangat berharga, pesan dan wasiat yang amat sangat mulia, yang jangan sekali-kali kita meremehkan wasiat tersebut. Bisa jadi itu adalah untuk kebaikan di dunia kita ataupun di akhirat kita. Namun tahukah hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sadarkah kita bahwasanya Allah zat yang maha mulia, Allah zat yang maha penyayang, Allah Tuhan yang maha peduli dengan hambanya, Tuhan yang maha mencintai kita semuanya, khususnya para manusia. Tahukah kita hadirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita, Allah memberikan nasihat kepada kita, memberikan nasihat dan pesan yang berharga untuk kita. Bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, akan tetapi pesan dan wasiat tersebut disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para khutbah, melalui lisan para khatib Jumat di saat khutbahnya. Bahkan wasiat dan pesan tersebut menjadi salah satu di antara rukun daripada khutbah Jumat, disampaikannya setiap saatnya, setiap Jumatnya kepada kita. Apa wasiat tersebut hadirin?
Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu mengulang wasiat tersebut melalui lisan para khutbah? Dikarenakan Allah menginginkan kita sebagai manusia, hamba-hambanya yang sesuai dengan fitrah kita diciptakan. Apa tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan manusia di alam dunia sebagai pemimpin di alam dunia tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemimpin di mata Allah adalah sebuah jabatan yang mulia. Pemimpin di mata Allah adalah suatu peringkat yang amat sangat mulia. Akan tetapi kemuliaan manusia di sisi Allah bukan karena hartanya, hadirin. Kemuliaan di sisi Allah bukan karena jabatan. Kemuliaan di sisi Allah bukan karena keturunan. Tetapi Allah nyatakan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian di sisi Allah hanya karena takwanya kita kepada Allah. Seberapa hebatnya takwa kita kepada Allah? Sehebat apa tingginya takwa kita kepada Allah? Maka itulah urutan mereka-mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tahukah kita siapa itu Fir'aun? Manusia yang mempunyai kedudukan yang luar biasa di mata umatnya. Manusia yang sangat dihormati, seorang raja yang dituruti perintahnya, dimuliakan oleh kaumnya. Dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Fir'aun, maka timbullah jiwa sombong di hatinya dan menyatakan di dalam dirinya, ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan para kaumnya. Dengan kesombongannya menolak dakwah daripada Nabi Allah Musa alaihi salam, menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya hadirin sebagaimana kita tahu bahwa Fir'aun di antara salah satu makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jabatan tidak menjamin orang tersebut mulia di mata Allah. Tahukah kita siapa itu Bilal ibn Rabah? Seorang yang mempunyai status awal sebagai budak. Seseorang yang tidak ada rekennya di mata masyarakat. Seorang budak hitam pekat kulitnya. Akan tetapi di saat Sayyidina Bilal ibn Rabah menyatakan imannya kepada Allah melalui lisan Rasulullah SAW dan berjuang bersama Nabi Muhammad, membela agama Nabi Muhammad, mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, selalu mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW, mencintai daripada keluarga besar Nabi Muhammad, yang pada akhirnya hadirin Bilal ibn Rabah yang awalnya mempunyai status budak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebagaimana cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau Isra Mi'raj, beliau diperdengarkan bagaimana suara terompah Sayyidina Bilal ibn Rabah berada di dalam surga, padahal orangnya belum meninggal dunia. Ternyata status budak bisa mengangkat derajat seseorang menjadi mulia di hadapan Allah karena iman dan takwanya kepada Allah. Tahukah kita siapa itu Abu Lahab, hadirin? Seorang dari suku Quraisy, suku yang ternama, suku yang mempunyai tingkat derajat tertinggi
tinggi di antara suku-suku yang lainnya. Bukan cuma itu, Abu Lahab mempunyai hubungan dekat dengan Nabi besar Muhammad. Abu Lahab adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu berjumpa dengan Nabi Muhammad, yang melihat kemuliaan Nabi Muhammad, yang melihat kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu melihat wajah Rasulullah. Akan tetapi kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa merubah hati Abu Lahab. Bahkan yang awalnya Abu Lahab begitu cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ponakannya, di saat Rasul diutus menjadi nabi, di saat beliau diutus menjadi Rasul, maka 360 derajat kecintaan Abu Lahab berubah menjadi kebencian, kedengkian, ditolak dakwah Rasulullah, bahkan menjadi musuh utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada akhirnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan Abu Lahab sebagai pamannya Rasulullah tidak bisa menyelamatkan dia daripada laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, Allah Ta'ala telah mengabadikan laknatnya Allah kepada Abu Lahab dalam surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab ila akhir ayat. Tahukah kita siapa itu Uwais Al-Qarni? Seorang yang miskin, seorang yang sangat amat miskin, hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bukan tidak cinta di hati Uwais Al-Qarni, walaupun tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, dipenuhi rasa cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipenuhi rasa rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah. Akan tetapi apalah daya, satu udzur membatasi jarak antara Uwais Al-Qarni dengan Rasulullah, dikarenakan telah mengurusi daripada ibunda tercintanya. Akan tetapi setiap malam Uwais Al-Qarni selalu bergelimangan air mata ingin berjumpa dengan Rasulullah. Dan tidak ada yang mengenal siapa itu Uwais Al-Qarni, saking miskinnya. Bahkan sejarah menceritakan, tidak jarang Uwais Al-Qarni ketika ingin mengisi perutnya dengan rasa laparnya, beliau mencari sisa-sisa makanan orang lain di tempat-tempat sampah. Bahkan tidak jarang beliau berebutan makanan dengan binatang-binatang di tempat-tempat sampah. Akan tetapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dua sahabat mulia, Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar ibn Khattab dan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Beliau berkata, "Ya Umar wa ya Ali, apabila kalian berdua berjumpa dengan satu pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepada beliau, dikarenakan doanya tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala." Tahukah kita siapa itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali? Seorang sahabat Nabi Muhammad yang sudah pasti doanya pun diijabah oleh Allah. Tetapi kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada beliau berdua untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni? Di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin sia-siakan pesan Allah yang Allah ulang beberapa kali setiap saatnya, yang sudah kita dengar ribuan kali setiap Jumatnya. Jangan kita abaikan hal itu, dan jangan kita nanti menjadi orang yang menyesal di saat umur kita sudah tidak ada. Sebagaimana Allah gambarkan bagaimana penyesalan penduduk-penduduk nerakanya Allah ketika mereka tidak ingin mendengar daripada pesan dan wasiatnya Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran dalam gambaran orang-orang penduduk api neraka?
wa hum yastarikhuna fiha. Ya Rabb, kami akan taati perintah-Mu ya Allah. Kami janji setiap saatnya kami akan tingkatkan kualitas takwa kami dan iman kami kepada Engkau ya Allah, di mana sebelumnya kami tidak pernah mengerjakan hal ini ya Allah. Teriakan mereka. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Allah? Awalam nu'amirkum ma yatadakkaru man tadakkar wa ja'akumun nadhir faduku wa ma lidzalimina min nadhir. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab teriakan mereka, permintaan mereka, permohonan mereka. Awalam nu'amirukum, bukankah kami sudah memanjangkan usia kalian? Bukankah kami sudah memberikan kalian kesempatan umur yang panjang terhadap kalian, agar kalian ingat kepadaku, agar kalian menjalankan perintah-perintah aku? Akan tetapi kalian khianati nikmat yang aku berikan kepada kalian. Wajah aku menadhir, bukan hanya itu, aku juga memberikan kalian peringatan-peringatan. Aku ingatkan kalian dengan musibah, aku ingatkan kalian dengan penyakit, aku ingatkan kalian dengan berbagai macam ujian. Akan tetapi hal tersebut tidak mengembalikan kalian kepadaku. Fadhuku, maka rasakanlah adabku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lidzalimina min nasir, sesungguhnya tidak ada pertolongan bagi kalian orang-orang yang zalim. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum terlambat, mari setiap saatnya kita pergunakan untuk menjadikan diri kita semakin bertakwa dan beriman kepada Allah, semakin taat terhadap perintah Allah, semakin kita taat terhadap peraturan-peraturan yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita daripada umat kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsana mawa'idi safiyah, kalamun la takhfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.